Berapa banyak dari kita yang melewati tempat bersejarah tanpa pernah tahu cerita di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, apakah perjuangan bangsa Indonesia benar-benar berhenti sampai di situ? Faktanya, berbagai pertempuran terjadi di berbagai daerah guna untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu jejak perjuangan kemerdekaan mempertahankan Indonesia di Sumatera Barat. Yaitu Monumen Perjuangan di Bokalong. Perkenalkan, saya Aira Putri Yanita. Saya Aben Razat Hari. Saya Alif Afifur Rahman. Ya, Ciko Aldianto Arka. Saya Hanifah Fajrina. Saya Puya Kesuma. Saya Rizka Limahera. Monumen Pertempuran Rimbo Kaluang berada di kawasan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat. Monumen ini dibangun sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari jajahan kembali Belanda pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Selain menjadi salah satu penghormatan kepada para pejuang, monumen ini juga menjadi sarana edukasi, terutamanya bagi generasi muda, untuk mengedukasi bahwasannya perjuangan diraih dari pengorbanan yang sangat besar. Tentang monumen ini berkaitan dengan situasi di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada akhir tahun 1945, pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan tugas melucuti tentara Jepang yang telah kalah dalam Perang Kedua. Kedatangan sekutu juga diboncengi oleh Dikca, yaitu pemerintahan sipil Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia. Kedatangan sekutu juga menimbulkan ketegangan di berbagai daerah, termasuk di kota Padang. Masyarakat dan para pejuang menolak keras upaya tersebut karena Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Penolakan itu kemudian memunculkan berbagai aksi perlawanan, salah satunya penyerangan terhadap markas dan gudang senjata sekutu di kawasan Rimbo Kaluang pada tanggal 21 Februari 1946. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Rimbo Kaluang dan menjadi salah satu perlawanan penting bagi masyarakat Sumatera Barat dalam mempertahankan kemerdekaannya. Dilihat dari unsur ruang, peristiwa ini terjadi di kawasan Rimbo Kaluang, tepatnya di Taman Rimbo Kaluang, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada masa perjuangan, tempat ini dipilih karena memiliki letak sangat strategis karena berada di pusat Kota Padang dan juga dijadikan sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan bagi para sekutu. Lalu lokasi ini dipilih karena memudahkan para sekutu untuk melihat wilayah sekitar dan juga jalur transportasi. Oleh karena itulah para pejuang Indonesia menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat penyerangan utama. Setelah peristiwa tersebut berlalu, lokasi ini tetap dipertahankan untuk tempat bersejarah dan pada tahun 1987 dibuatlah Monumen Rimbo Kaluang agar masyarakat dapat mengenang dan melihat tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dari unsur waktu, rangkaian peristiwa dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada akhir tahun 1945, pasukan sekutu bersama Nica mulai memasuki Kota Padang. Kehadiran mereka memicu konflik dengan masyarakat yang menolak kembalinya kekuasaan Belanda. Puncak perlawanan terjadi pada tanggal 21 Februari 1946 ketika para pejuang melancarkan serangan terhadap markas dan gudang senjata sekutu di Rimbo Kaluang. Serangan tersebut menunjukkan keberanian rakyat Sumatera Barat dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Untuk mengenang perjuangan tersebut, pada tahun 1986, pemerintah Kota Padang membangun Monumen Pertempuran Rimbo Kaluang.
Hingga saat ini, monumen tersebut masih berdiri dan menjadi salah satu situs sejarah penting di Kota Padang, yang sering dikunjungi sebagai tempat pembelajaran sejarah maupun tempat pelaksanaan kegiatan Hari Pahlawan. Unsur manusia dalam peristiwa ini melibatkan berbagai macam pihak yang memiliki peran masing-masing. Tokoh utama adalah para pejuang Republik Indonesia yang terdiri atas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Laskar Rakyat, kelompok pemuda, serta masyarakat Kota Padang yang mempertahankan kemerdekaan. Mereka bekerja sama menyusun strategi, mengumpulkan informasi, serta melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Di pihak lawan terdapat pasukan sekutu yang dipimpin oleh tentara Inggris dengan tugas resmi melucuti tentara Jepang. Namun, mereka juga membawa Nica yang bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi inilah yang memicu bentrokan antara rakyat Indonesia dengan pasukan sekutu. Selain para pejuang dan tentara, masyarakat sekitar juga memiliki peran penting karena memberikan bantuan berupa makanan, tempat persembunyian, informasi mengenai pergerakan musuh, serta dukungan kepada para pejuang sehingga perjuangan Indonesia tetap terus berlangsung. Pertempuran di Mokaluang menjadi makna yang sangat besar bagi rakyat Sumatera Barat dan juga bangsa Indonesia. Monumen ini menjadi simbol semangat perjuangan, persatuan, dan juga pengorbanan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui pendidikan dan prestasi, serta melestarikan nilai-nilai sejarah agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Keberadaannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah diperoleh dengan cara yang gampang, melainkan penuh dengan perjuangan dan juga pengorbanan. Bagi mereka, kemerdekaan yang telah diperjuangkan tidak boleh hilang begitu saja. Dan mungkin hari ini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, Tetapi memastikan perjuangan mereka masih ingat dari ingatan kita. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing kita video kucing.